Pemirsa, ketika ormas menjelma jadi ancaman nyata, negara pun mengambil langkah tegas demi tertib tetap terjaga. Premanisme tak bisa dibiarkan merajalela karena hukum harus berdiri tanpa celah. Lantas, sudah tepatkah langkah negara mencabut izin ormas yang melanggar norma? Atau ini justru menjadi celah melakukan pembungkaman suara? Kita bahas lebih dalam, pemirsa, bersama narasumber istimewa kita malam ini, anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan, juru bicara Grip Jaya Rasman Arief Nasution, serta pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Saya sapa, selamat malam Bapak-Bapak semua, apa kabar? Selamat malam, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama ke Bang Rasman Arief Nasution dulu. Bang Rasman, sekarang ini pemerintah memberikan narasi bahwa akan memberantas premanisme bahkan yang berkedok ormas. Saya ingin tanya terlebih dahulu Bang Rasman tentang kebijakan tersebut, bagaimana Bang Rasman melihatnya? Ya, pertama terima kasih, selamat malam para narasumber dan teman-teman yang lain. Kami sedari awal sangat mendukung ya tindakan terhadap perilaku oknum yang melakukan kejahatan. Nah, Pak Trubus, kita ini orang hukum, baik pengamat sosial, psikolog, ahli hukum, kita tahu kan bahwa siapa berbuat apa, itulah yang dikenakan pasal pelanggaran terhadap apa yang dia lakukan gitu. Nah, jadi kita dari awal, kami dari Grip Jaya sudah dari awal, termasuk Pak Hercules mengatakan bahwa tidak hukum pelaku pelanggaran. Tapi jangan kalau ada satu atau dua oknum yang kemudian dia melakukan satu tindakan yang itu bukan bagian dari kami, tapi di framing seolah-olah itu bagian dari Grip Jaya. Dan ini berulang, ya. Dan kita sepertinya menutup mata. Sekarang saya tanya, tawuran pelajar, ada anak SMP, ada anak SMA dengan SMA, tawuran, bahkan ada yang mati, bawa parang dan lain-lain. Apakah itu bagian dari ormas? Tidak kan? Malah saat kejahatan kriminal di lapangan bukan dilakukan oleh oknum ormas semata, tapi dari masyarakat biasa juga. Nah, jadi kalau sudah begini, Presiden meminta Mensesnek untuk bicara ke media. Kemarin kita lihat juga Bapak Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan, yaitu Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Kemudian kita juga dengar tadi pernyataan dari Mendagri, kemudian Menko Polkam Pak Budi Gunawan. Ya, kita sependapat. Tetapi jangan tindakan-tindakan yang bukan dilakukan oleh kader kami atau anggota kami lalu dipersalahkan kepada kami. Misalnya kemarin ada beberapa lawyer ke Komisi 3 DPR RI. Kemudian dengan seenak bicaranya mengatakan proses hukum Hercules, tangkap Hercules. Dia akan mengerahkan 50.000 massa. Lah, dilihat dulu dong. Bang Hercules itu bicara dalam sebagai apa, posisinya sebagai apa, dan tidak ada orang yang bisa memaksa satu institusi formal seperti polisi atau penegak hukum yang lain untuk menangkap seseorang kalau seseorang itu tidak melakukan kejahatan. Jadi kami melihat bahwa urusan penanganan kriminalisasi di lapangan atau kriminalitas di lapangan dibawa-bawa ke Grip. Kami menduga bahwa ini ada upaya sistematis untuk mengadu domba Grip Jaya dengan pemerintah. Bang Rasman, Grip sendiri merasa dipojokkan tidak dengan pelaporan ke DPR dan juga berita yang selama ini ada? Iya, kami sangat merasa dipojokkan dan jujur bahwa Bang Hercules selaku Ketua Umum DPP Grip Jaya, saya sebagai juru bicara dan Ketua Badan Komunikasi Publik DPP Grip, kami tiap hari komunikasi dan saya kebetulan sedang di Medan lagi kurang sehat, dan saya karena ini penting dan tidak begitu lama ruang waktunya sehingga saya masih bisa berkomunikasi atas izin dokter, maka saya katakan bahwa kami saat ini seolah-olah Jayalah pelaku kejahatan. Grip Jaya melakukan tindakan kekerasan. Grip Jaya yang memalak di lapangan. Di Medan ini ada ormas yang dalam setahun bisa beberapa kali bentrok. Banyak juga yang meninggal dunia. Tapi karena Grip Jaya sekarang lagi naik di atas, dia lagi leading, terpaan angin itu kencang, dan kami mensolidkan pasukan, mensolidkan barisan.
Adapun yang terjadi di Depok itu pelaku pembakar itu bukan kader Grip Jaya. Tony Simanjuntak itu dia telah melakukan tindakan pelanggaran hukum, baru dia mengajukan diri kepada DPC Grip Jaya Depok. Dan dia tidak jadi anggota, dibuktikan tidak ada kartu anggota. Nah jadi kalau itu bukan kami yang melakukan, kenapa dipersalahkan ke kami? Kalau Bang Hercules tidak ada persoalan hukum hari ini, kenapa dia disuruh tangkap? Emang Anda siapa suruh orang tangkap? Ini loh, jadi maksud saya, kita kalau memang ingin pemberantasan kriminalisasi di lapangan atau kriminalisasi lapangan, maka silakan. Bahkan Pak Hercules telah menghubungi Pak Kapolda Metro Jaya di depan saya. Lalu beliau beritahu Pak Kapolda, jika ada kader Grip di lapangan yang melakukan kejahatan, pelanggaran, tembak kakinya. Kalau itu sesuai dengan SOP Polri. Tanggapan dari kami Grip. Baik, saya minta tanggapannya Bang Ahmad Irawan. Bagaimana Bang Ahmad? Silakan. Yang pertama begini yang saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya aktifnya masyarakat kita di dalam suatu organisasi masyarakat itu sebenarnya bagian dari penggunaan hak konstitusionalnya untuk memajukan baik secara individu maupun secara kolektif. Jadi hak berserikat dan berkumpul itu dijamin oleh negara, itu yang paling prinsip. Yang kedua memang ada satu fenomena terakhir ini bahwa banyak rekaman-rekaman ya atau video-video atau tontonan yang mempertontonkan beberapa individu atau oknum yang kebetulan juga menggunakan baju yang identik dengan ormas itu melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya kekerasan, intimidatif atau pemaksaan gitu. Itulah yang kemudian sebenarnya menjadi tugas pemerintah untuk kemudian melakukan pengawasan atau kemudian pihak penegak hukum untuk melakukan penyelidikan apakah kemudian oknum-oknum tersebut yang juga kebetulan menggunakan seragam ormas tersebut ada kaitannya dengan aktivitas ormas gitu. Karena memang kita juga atau pemerintah juga memiliki pekerjaan yang berat ya untuk kemudian membedakan mana yang kemudian itu perbuatan oknum ormas oknum ormas tersebut atau kemudian memang ada sesuatu perintah yang sifatnya terstruktur gitu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan melawan hukum tadi. Itu yang kedua. Nah yang ketiga yang penting juga sebenarnya selain yang disampaikan oleh Mendagri kaitannya dengan pencabutan surat keterangan terdaftar itu adalah penertiban terhadap ormas-ormas yang penggunaan seragamnya itu identik dengan penegak hukum atau identik dengan seragam-seragam militer gitu. Itu menurut saya juga harus harus ditertibkan oleh Mendagri atau sebelum ditertibkan juga atau dibuat satu regulasi terkait dengan ormas, terkait dengan seragam ormas tersebut karena banyak sekali ormas-ormas kita menggunakan seragam-seragam yang menyerupai seragam militer gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat ya tentu bahwa apa yang disampaikan oleh Mendagri telah sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya untuk kemudian memberikan sanksi administratif berupa baik itu teguran tertulis maupun pencabutan surat keterangan terdaftar tadi tersebut. Jadi saya kira 4 hal itu yang paling pokok kaitannya dengan fenomena ormas ini. Baik. Hingga tentang seragam menyerupai militer juga dikritisi. Bang Rasman, tanggapannya Bang? Gini Pak Irawan ya, anggota DPR RI Komisi 3. Kebetulan memang DPR RI, saya dulu pernah DPRD. Begini, saya ingin sampaikan bahwa kalau itu bajunya ala-ala militer, saya kira kalau itu kita bahas sekarang terlambat itu. Terlambat. Sejak saya lahir ke dunia ini, saya masuk SD, SMP, SMA, yang namanya FKPPI, yang namanya Pemuda Pancasila, yang namanya Pemuda Pancamarga, ya.
yang namanya juga sekarang kalau saya mau jujur, ya katakanlah organisasi lain, bahkan Satgas PDI Perjuangan pakai baret merah juga. Itulah pemicunya kemarin, sehingga Bang Hercules itu bicara bahwa tolong dong, jangan saat ini kita mempermasalahkan. Yang kita permasalahkan sekarang apa? Bajunya kah atau perbuatannya? Apakah orang yang memakai topi ala-ala militer, baret merah, lalu kemudian kita anggap penjahat? Atau ada nggak yang kita lihat bahwa orang yang pakai lobe, pakai peci, ustadz, orang alim tapi bandit juga? Ada nggak pendeta yang juga melakukan tindakan kejahatan? Ada. Artinya masalah kejahatan bukan pada baju, bukan pada warna, tapi pada perbuatan. Nah karena itu menertibkannya sekarang adalah perbuatannya. Nah maka fungsi Departemen Dalam Negeri adalah fungsi pembinaan. Fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM, dulu Kumham, sekarang Kementerian Hukum, mereka yang mengeluarkan terdaftar di AHU, Administrasi Hukum Umum. Kita semua harus sepakat bahwa pendekatan yang dilakukan adalah harus persuasif. Karena apa? Karena kalau kita mau jujur, bahwa ormaslah yang menampung orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Apakah pemuda Pancasila, apakah Grip Jaya, dan lain-lain. Saya mau tanya, orang yang keluar dari penjara, siapa yang nampung mereka? Tidak ada, karena tidak ada pembinaan. Orang keluar dari penjara tidak ada. Orang-orang yang juru parkir, mereka berantem untuk mendapatkan katakanlah satu bungkus nasi. Seberapa besarkah kejahatan yang merugikan negara akibat perbuatan ormas-ormas jalanan ini? Atau maaf, oleh oknum-oknum pelaku kejahatan di jalanan ini dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan berdasi. Yang saya sebut dengan preman berdasi dengan preman jalanan. Tapi, kalaupun kejahatan dilakukan sekecil apapun, tetaplah kejahatan. Kami minta itu ditindak. Tapi jangan berubah mindset kita. Mindset kita sekarang pada perilaku, attitude. Kalau itu, lakukan pembinaan. Jangan lakukan pembinasaan. Kenapa? Karena bayangkan ya, kalau seluruh ormas besok bereaksi, pemerintah salah dalam melakukan pendekatan terhadap yang namanya, katakanlah, penangkapan, pembubaran, atau sanksi administrasi, dan lain-lain. Kalau ini bereaksi, ini akan sulit gitu. Karena terdaftar, sebentar, karena yang terdaftar, supaya Pak Irawan tahu, 554.000 lebih ormas terdaftar di Indonesia. 151.000 itu ada di badan hukum yang artinya berbadan hukum. Kira-kira begitu. Jadi kalau kami tidak ada masalah, tapi jangan berubah mindset kita. Jangan proses pada bajunya, tapi proseslah pada tindakannya. Silakan Pak Irawan. Silakan Pak Irawan. Jadi begini, kalau kaitannya dengan tindakan kekerasan, terus perbuatan-perbuatan yang dianggap dan diduga itu mengganggu ketentraman umum atau perusakan fasilitas-fasilitas umum, fasilitas sosial, khususnya seperti yang terjadi di Depok, kendaraan operasional polisi atau penegak hukum, itu kita sudah sampai pada satu tahapan bahwa kita bersepakat kaitannya dari itu bahwa dilakukan penegakan hukum terhadap oknum dari ormas tersebut. Itu sesuatu yang clear gitu, baik ya, dan itu kita undang-undang hukum pidana kita maupun undang-undang ormas kita itu telah mengatur yang demikian. Namun juga saya tadi juga mengingatkan kepada pemerintah bahwa kita harus bisa memeriksa dan bisa membedakan mana yang kemudian memang itu perbuatan oknum atau kemudian memang mendapatkan arahan secara terstruktur dari organisasi masyarakat tersebut. Itu yang karena kita juga harus mengingatkan kepada pemerintah jangan sampai kemudian menyamaratakan atau kemudian tidak hati-hati dalam pencabutan surat keterangan terdaftar ormas tersebut dilakukan oleh Mendagri atau kemudian dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Hukum sekarang yang sesuai dengan nomenklatur yang digunakan. Namun kemudian memang saya tadi menyampaikan terkait dengan seragam tersebut. Memang udah lama Pak, seperti FKPPI dan lain-lain. Cuma memang ini perlu juga menjadi bagian dari sesuatu yang perlu diatur Pak. Kaitannya dengan penggunaan baret, pangkat-pangkat dan sejenisnya tersebut. Karena ini membuat masyarakat kita nggak nyaman gitu terkaitannya dengan hal tersebut. Sehingga menurut saya memang Kemendagri perlu untuk mengatur terkait dengan seragam ormas. Jadi itu sebagai tambahan lah dari apa yang harus dilakukan oleh Kemendagri, begitu Pak.
Baik, Bang Irawan, Bang Rasman, dan Pak Trubus, ini ngomong-ngomong soal seragam, saya juga penasaran mengenai seragam di Ormas. Kita akan simak ya, ini juga ada tanggapan dari sejumlah purnawirawan TNI, termasuk mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso yang menyoroti juga soal seragam di Ormas. Berikut ini. Saya sangat mendukung ya Pak Tito Mendagri mau merevisi undang-undang Ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Pak Trubus dulu sebelum ke Bang Rasman dan Bang Irawan kembali. Pak Trubus, ngomong-ngomong soal seragam ini, apakah memang lebih kepada kecenderungan meresahkannya melihat ormas menggunakan seragam ala militer seperti itu, atau sebenarnya ya bebas-bebas saja, boleh-boleh saja, Pak Trubus? Iya, kalau dari sisi kebijakan publik kan sebenarnya bisa dilihat dua itu, Mas. Satu dari sisi preventifnya. Kalau dilihat dari preventifnya kan selama ini memang pemerintah tidak pernah mengatur mengenai itu. Jadi orang bebas saja menggunakan ormas itu kan macam-macam, mau menggunakan seragam apapun diperbolehkan karena memang tidak ada undang-undang yang melarang itu gitu loh. Jadi nggak ada kebijakan regulasi seperti itu. Dulu ada juga yang menggunakan baju koko misalnya, ada yang pakai ini, dan itu kan semuanya terserah kepada masing-masing ormas gitu ya. Nah, kedua terkait dengan preventif juga adalah bagaimana kemudian pemerintah itu melakukan mapping. Jadi mapping sosial dulu terhadap ada 550 lebih itu kan ormas-ormas itu agar tidak ada kesan perilaku diskriminatif. Karena kalau sudah perilaku diskriminatif nanti kesan yang muncul adalah kriminalisasi dan sebagainya. Dan pemerintah nanti pada ujungnya adalah pihak yang dirugikan. Karena apa? Gimana pun juga ormas itu fungsinya juga sangat besar. Artinya sebagai mitra publik, mitra masyarakat selama ini sudah banyak istilahnya tetesan keringat yang sudah diberikan kepada masyarakat, dan masyarakat juga menikmati manfaat itu gitu loh. Jadi adanya ormas itu. Nah, yang ketiga terkait dengan preventif juga, memang pemerintah sendiri selama ini kan pengawasan pengaktifan juga tidak banyak dilakukan secara optimal gitu. Misalnya kalau ini kan selama ini Kemendagri di bawahnya kan ada itu direktorat mengenai ormas, sementara di tingkat daerah ada namanya apa istilahnya Kesbangpol. Nah, Kesbangpol itu kan yang harusnya melakukan pendataan, pengawasan secara baik, melakukan pembinaan di tingkat daerah misalnya. Kebetulan untuk daerah-daerah yang seperti Jawa Timur itu paling banyak kan, dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta yang terakhir. Nah, itu adalah harusnya ada semacam laporan-laporan setiap tahunnya seperti apa ormas-ormas itu yang dilakukan. Kalau misalnya ormas itu istilahnya tidak berkiprah, tidak bergiat kaitannya sesuai dengan visi misi ataupun juga ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, ya berarti harus ada langkah-langkah. Tentu langkahnya lebih banyak ke pembinaan kan, artinya karena itu Kemendagri. Nah, yang lainnya adalah kalau kita bicara sorotan terkait dengan penindakan. Nah, sifatnya kuratif kan itu penindakan. Nah, kalau penindakan itu memang itu yang sudah ada kategori pelanggaran hukum gitu lah. Itu sehingga ada penegakan hukum. Karena apa? Karena memang di Undang-Undang Ormas di pasal 59 kan sudah dijelaskan itu larangan-larangannya. Kalau misalnya melakukan yang kaitan dengan mengganggu ketertiban umum misalnya seperti itu. Nah, terkait dengan itu semua, maka sebenarnya perdebatan kalau kemudian kita istilahnya memojokkan salah satu terkait dengan baju ataupun dengan seragam. Nah, ini memang hal-hal yang menurut saya perlu dirumuskan ulang gitu loh, sehingga tidak menimbulkan kesan pemerintah ini kemudian setelah rame karena lemahnya pemerintah sendiri kemudian sekarang dibebankan kepada ormas-ormas itu yang begitu banyak dengan menggunakan alasan seragam, alasan kemudian perilaku-perilakunya yang dikait-kaitkan. Yang kedua menurut saya memang kan bisa saja di lapangan itu banyak hal terjadi, artinya bisa saja oknum melakukan. Di kita kalangan saya dosen pun di kalangan mahasiswa juga banyak sengaja demo ada orang mengaku mahasiswa yang seragamnya sama padahal dia bukan mahasiswa di situ. Itu kan hal yang selalu terjadi seperti itu ketika melakukan hal-hal yang istilahnya berkumpul ke publik lah. Nah, ini kan tugas daripada pemerintah juga, artinya atau ormas itu sendiri mengenai KTA atau kartu atau keanggotaannya yang jelas ini memang bagiannya atau bukan gitu. Memang hal-hal kemungkinan terjadi Mas dalam hal ini, sehingga
menurut saya memang perlu kehati-hatian lah dalam hal ini untuk menentukan, karena begitu banyak juga nggak 1-2 ormas yang bermanfaat untuk masyarakat, kan banyak jumlahnya, dan itu lebih kepada bagaimana kemudian pemerintah melakukan evaluasi yang terakhir itu ya. Jadi evaluasi selama ini, kebijakan evaluasi juga sangat minim, Mas. Jadi tidak ada satu keterbukaan publik bagaimana sebuah istilahnya ormas itu seperti apa, profilnya seperti apa, di daerah apa, buat apa, itu kan jarang, Mas. Jadi informasi itu masyarakat hampir tidak banyak tahu. Yang ada ya sesuai dengan yang ada di masyarakat situ. Nah, sebelumnya juga banyak hal-hal yang memang kemudian dikait-kaitkan, misalnya ada ormas yang minta THR, ormas yang minta itu kan ada yang dikaitkan juga gitu loh, Mas. Jadi ini kan belum tentu juga, perlu dipastikan juga. Kadang-kadang kan sesuatu yang sifatnya pengakuan-pengakuan ataupun terlihat secara fisik hanya memakai baju atau memakai ya itu kan bisa saja juga terjadi dalam konteks ini dinamika sosial itu sendiri, Mas. Jadi menurut saya memang kita harus dalam konteks ini tetap mendukung bagaimana pemerintah membenahan, tapi memang pemerintah harus political will-nya harus kuat gitu loh, sehingga jelas clear di mana kemudian ini ormas yang bermanfaat untuk masyarakat, ini ormas yang kemudian menimbulkan keresahan. Nah, kalau keresahan ya memang dibina, tugasnya pemerintah itu membina, kan nggak mungkin pemerintah membinasakan sesuatu yang mulai sudah ada kan gitu. Jadi yang tidak berjalan kegiatannya, Mas, yang harus juga dievaluasi. Itu penting. Baik, Bang Rasman, tanggapannya silakan, Bang Rasman. Ya, saya kira Pak Trubus ini kan sahabat saya ini dulu, sama-sama di KAI, ya Pak Trubus. Betul, ya. Jadi begini, saya kira apa yang disampaikan Pak Trubus itu sangat logik ya. Logik. Karena dalam filosofi hukum begini, lex naminem sibit id impossibilia. Tidak mungkin kalian memaksakan satu kejahatan kepada orang yang tidak melakukannya. Jadi jangan paksakan bahwa perbuatan dari warga negara melakukan tindakan preman jalanan, kemudian diseret-seret ke GRIP. Kan kami sudah inventarisasi. Apa yang disampaikan oleh Bung Irawan tadi dari Komisi 2 DPR RI, karena itu bidang pemerintahan, maka kita harus secara spesifik melihat tindakan perilaku, contoh Depok. Kami sudah bilang bahwa itu bukan kader kami, bahwa itu bukan anggota kami. Lah diseret-seret sampai ke Komisi 3 DPR RI ngomong bahwa tangkap Hercules, periksa Hercules. Lah, harusnya Komisi 3 juga ngomong, bos, kita menganut sistem trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif, masing-masing tidak boleh overlap. Tapi itu malah dibiarkan gitu. Nah, jadi kami takut orang-orang seperti ini memicu. Secara jujur kami katakan bahwa Ketua Umum Pak Hercules sudah memberitahu diinstruksikan kepada seluruh kader untuk menahan diri. Tapi kalau ini dipancing, kemudian muncul kerusuhan, jangan kami yang disalahkan. Kenapa? Secara logika yang disampaikan oleh Pak Trubus tadi, misalnya Indonesia dengan 285 juta penduduk, dengan 480.000 polisi, apakah sudah layak polisi Indonesia dengan jumlah penduduk? Jawabnya no. Yang ideal itu menurut penelitian 50 penduduk, 1 polisi. Jepang seperti itu. Indonesia 1.000 penduduk, 1 polisi. Bagaimana seorang polisi bisa menghadapi 1.000 orang? Babak belur dia. Sama disitulah dengan fungsi ormas ya, Bang? Disitulah fungsi ormas ya? Maka pada saat seperti inilah ormas berperan. Misalnya Natal, banyak malam Natal, malam Tahun Baru orang ibadah, ormas yang menjaga security, parkir, dan lain-lain. Begitu juga ketika Idul Fitri, Idul Adha, mereka yang juga berdiri untuk rakyat. Nah, ini kan semua warga negara, bersamaan kedudukannya di mata hukum. Apakah kita memarginalkan orang-orang bawahan yang sudah termarginalkan secara ekonomi? Saya kira tidak pantas. Maka kata Pak Trubus tadi, benar itu. Pendekatannya harus benar-benar komprehensif. Lakukan secara persuasif, lakukan feasibility study, lakukan koordinasi, dan bina mereka. Baik, Kalau Bang Rasman. Grip saja sudah punya, kalau Grip Jaya saja sudah punya 500.000 KTA, bagaimana dengan Pemuda Pancasila? Bagaimana dengan ormas yang lain? 554.000 ormas, kalau itu dihitung lebih daripada 70 juta. Kalau 70 juta, bagaimana mungkin mereka lalu gara-gara 1, 2, 3 orang
ditindak. Tidak mungkin. Ini yang Baik. menurut saya pemerintah harus fair. Baik, izin Bang Rasman, ini mumpung ada Bang Rasman, saya mendapat pertanyaan dari netizen nih Bang. Karena Ya. bukankah dalam Ormas GRIP juga dalam hal ini ya, ini kan banyak Ya. sekali anggotanya begitu. Nah, yang diresahkan masyarakat adalah ketika seperti ada permintaan THR paksa, ada pungli dan lain sebagainya. Bagaimana caranya GRIP ini agar memastikan anggotanya atau oknum melakukan hal itu bisa ditindak tegas di dalam ormasnya sendiri? Saya sampaikan, saya jawab. Bulan puasa yang lalu ada 6 DPC yang kita pecat. Kita bekukan. Di wilayah Jakarta termasuk di waktu itu di Bekasi. Itu kita pecat, kita copot. Laporkan ke saya kalau ada permintaan, pemaksaan, proposal apapun yang terkait dengan permintaan uang dengan cara memaksa, info ke saya, kami pecat. On call kami untuk itu. Dan itu sudah kami buktikan. Karena Bang Hercules mengatakan bahwa GRIP Jaya ini jangan kalian buat tempat cari makan. GRIP Jaya bukan menghidupi anggota, tapi anggota menghidupi GRIP Jaya. Nah, tentulah kalau ada di lapangan persahabatan, perkawanan, misalnya ada tokoh GRIP yang bertemu dengan si Anu, pengusaha dibantu dengan kemauan sendiri loh, tidak ada masalah di situ kan. Itu yang saya katakan, kita jangan mispersepsi bahwa kejahatan jalanan jauh lebih marak ketimbang yang disebut ormas ini. Dan kami heran, kenapa kok grip? Saya mau buka data saja. 3 tahun yang lalu, di sini ada beberapa orang mati antar ormas di Medan ini. Bagaimana juga di daerah lain? Tidak terungkap itu. Baru-baru ini juga ada di daerah Cilincing. Itu nggak ada hubungannya dengan ormas. Baik. Pemerintah setempat. Nah, jadi maksud saya, mari kita melihat ini secara komprehensif dan ormas-ormas juga merapatkan barisan. Mari kita sama-sama membina anggota kita, karena kami kalau ada satu kejahatan pun kami akan tindak. Begitu. Baik, Bang Irwan, saya minta tanggapannya Bang. Salah satunya juga adalah mengenai pelaporan ke DPR dari advokat soal pelaporan Hercules ini. Apakah ini overlap nih Bang? Ya, saya kira pelaporan ke DPR itu suatu hal yang berbeda ya untuk ke DPR. Gitu. Beda juga dengan pelaporan tindakan-tindakan atau perbuatan oknum dari ormas tersebut ke kepolisian atau ke penegak hukum. Jadi dua hal yang berbeda gitu. Dua hal yang berbeda. Lantas mengenai tadi yang disampaikan bahwa kejahatan jalanan ini jauh lebih banyak ketimbang mengurusi ormas ini. Apakah hal itu juga DPR melihatnya urgensinya belum sejauh itu? Ya, sebenarnya satu hal yang perlu kita perlu kita cerna dari fenomena ini, bahwa sebenarnya peran ormas itu kita nggak bisa nafikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Gitu. Peran-perannya banyak juga yang sebenarnya kita bisa apresiasi gitu. Namun yang kita bicarakan pada hari ini adalah ormas-ormas yang memang dalam aktivitas atau kegiatannya banyak melakukan hal-hal yang sifatnya kekerasan tadi, mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan kemudian melakukan perusakan-perusakan gitu. Itu yang kemudian kita diskusikan gitu. Kaitannya dengan kejahatan jalanan, saya kira sesuatu yang tidak bisa dibandingkan secara apple to apple gitu. Jadi nggak sebanding gitu. Jadi berbeda gitu antara perbuatan yang kemudian dianggap dilakukan oleh oknum ormas dan kemudian kejahatan jalanan seperti yang disampaikan oleh Pak Rasman tadi. Gitu. Baik, Pak Trubus, apakah memang pemerintah sudah waktunya memberikan tindakan yang tegas seperti sanksi administratif dicabut dari ormas, atau memang seharusnya pendekatan yang lebih dialogis saja? Pak Trubus? Pak Trubus bisa mendengar suara saya? Ya, menurut saya. Halo, ya? Ya, bisa? silakan Pak. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak, silakan. Oh ya. Jadi kalau dari pandangan saya, sebenarnya kan pemerintah itu memang dua hal itu. Kalau misalnya yang digembor-gemborkan ingin melakukan istilahnya pencabutan, itu kan sifatnya administrasi. Ya tinggal dicabut itu pengertiannya harus ada kriteria-kriteria dulu, karena kan semua memang kewenangan ada di tangan pemerintah, bukan melalui
pihak peradilan atau apapun gitu ya. Tapi itu memang wewenang pemerintah karena itu konteksnya konteks pembinaan sebenarnya. Nah, yang kedua menurut saya kalau memang pemerintah itu nih mau political will-nya mau melakukan istilah pembinaan, ya dibina saja gitu. Tinggal bagaimana dikembalikan mereka sebagaimana asas-asas yang sudah ditetapkan di dalam atau visi misi dari ormas itu didirikan. Karena ormas itu kan macam-macam jenisnya Mas. Jadi sesuai dengan ini sepanjang itu tidak bertentangan dengan pasal 59 itu. Artinya di pasal 59 kan sudah dibuat larangan-larangannya. Ketika mereka larang-larangan itu dilakukan ya tinggal diambil sanksi gitu saja gitu. Tetapi mengenai kapan waktu yang tepat itu memang menjadi persoalan. Apakah kadang-kadang kan ini ada situasi di mana kemudian ormas yang selama ini bermanfaat gitu artinya memberikan manfaat banyak kepada publik tiba-tiba gitu ya kemudian ada entah persaingan antar ormas sendiri atau ada pihak lain yang mencoba ini kemudian menjadi informasinya atau istilahnya itu serba kegiatannya itu jadi negatif gitu kan. Itu juga harus sebenarnya perlu juga dilakukan pemetaan yang benar, kajian benar sesungguhnya yang terjadi seperti apa gitu loh Mbak. Jadi artinya kita tidak terburu-buru untuk membuat satu keputusan bahwa ini harus dibubarkan, ini harus dicabut karena kan pandangan-pandangan seperti itu akhirnya merugikan masyarakat juga karena masyarakat juga membutuhkan dari ada ormas itu. Keberadaan ormas kan memang selama ini sebagai partner, sebagai mitra dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri begitu loh Mas. Jadi itu yang penting. Yang kedua menurut saya kalaupun memang pemerintah mau political will-nya mau tetap membubarkan ataupun apa ya mereka dikasih solusinya seperti apa dan perlu diketahui akar persoalan orang menjadi anggota ormas itu kan latar belakangnya macam-macam tapi kan harus juga dilihat secara utuh apakah memang niatnya itu memang sukarela ingin bergabung menjadi ormas atau memang ada kepentingan-kepentingan lain kan itu juga antara tata kelola di dalam masing-masing organisasi ormas itu sendiri yang harus melakukan dari sinilah pimpinan sampai ke tingkat anggotanya harus betul-betul saling istilahnya menjaga marwah dari ormas yang didirikan itu gitu loh Mas. Baik. Sebenarnya banyak yang saya tanyakan ke Pak Trubus, Bang Rasman dan Bang Irawan tapi sayang waktu kita terbatas. Terima kasih banyak abang-abang semuanya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.